Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Sofian dimanapun berada. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah kasus yang akan kami bacakan di slide selanjutnya. Yang pertama masuk agenda, nanti kita akan membahas yang pertama audit issue, dokumen yang diperiksa, asesmen manajemen, cara menemukan dan membuktikan masalah, kemudian saran. Pertama, audit issue. Audit issue-nya adalah saat Anda memeriksa database file induk penjualan, transaksi penjualan terakhir tidak dicatat dalam buku besar. Kemungkinan besar karena tanggal faktur yang tertera pada transaksi tersebut adalah pada tanggal 2 Januari 2021. Saat ini, Anda mengaudit laporan keuangan per 31 Desember 2020. Untuk itu, kami mengasumsikan penjualan memang terjadi sebelum 31 Desember 2020 dan barang sudah dikirim pada saat terjadinya transaksi. Berikutnya kita masuk di latar belakang alasan mengapa isu audit dapat terjadi. Yang pertama, proses administrasi tidak sinkron, di mana tanggal faktur, surat jalan, dan pencatatan jurnal sering diproses oleh bagian yang berbeda, sehingga ada keterlambatan atau perbedaan pencatatan. Yang kedua, kurangnya pengendali internal di akhir periode. Perusahaan tidak memiliki prosedur khusus untuk memastikan timing transaksi di tanggal-tanggal krisis. Tidak ada rekonsiliasi harian atau akhir tahun yang memastikan semua transaksi sudah tercatat di periode yang tepat. Yang ketiga, tekanan manajemen atau kesalahan manusia atau human error, di mana manajemen bisa saja menunda atau mempercepat pencatatan penjualan untuk mempengaruhi laporan laba rugi, atau staf akuntansi salah mencatat karena beban kerja tinggi di akhir tahun. Dan yang terakhir, sistem akuntansi atau penjualan belum terintegrasi. Jika sistem penjualan dan akuntansi terpisah, ada risiko perbedaan pencatatan, misalnya transaksi sudah ada di sistem penjualan tapi belum masuk di buku besar. Berikutnya, dokumen yang harus diperiksa. Yang pertama, file induk penjualan atau sales master file. Yang kedua adalah sales invoice atau faktur penjualan. Yang ketiga ada buku besar atau general ledger. Yang keempat adalah surat jalan atau delivery note. Dan yang terakhir ada bukti pengiriman atau proof delivery. Asersi utama dalam audit perusahaan tersebut adalah timing, karena dalam hal ini pemisahan batas waktu antar periode perlu diperjelas sehingga pencatatan atas transaksi berada di periode yang tepat. Hal ini penting untuk menghindari overstatement pada tahun 2020 atau understatement pada tahun 2021. Melihat batas satu periode yang ditetapkan perusahaan adalah 31 Desember, maka potret keadaan di 31 Desember harus benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Karena itu, audit ini memiliki tujuan utama agar kita dapat mencari bukti bahwa pencatatan penjualan pada 31 Desember 2020 telah dilakukan sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan. Jadi, asersi manajemen utama yang paling relevan dan menjadi prioritas adalah timing, dengan dukungan dari completeness atau memastikan tidak ada transaksi di Desember 2020 yang tertinggal. Setelah itu ada occurrence, yaitu apakah transaksi yang sudah dicatat benar-benar terjadi pada periode yang sebenarnya. Dan yang terakhir ada akurasi, yaitu memastikan jumlah transaksi sesuai dengan dokumen pendukung untuk memastikan kewajaran pencatatan penjualan. Yang selanjutnya ini bagaimana kita menemukan dan membuktikan masalah audit menggunakan dokumen yang diperoleh tadi. Jadi yang pertama itu dengan membandingkan tanggal faktur penjualan dengan tanggal transaksi yang tercatat pada file induk penjualan untuk memastikan apakah benar penjualan itu terjadi sebelum atau sesudah periode 31 Desember 2020. Lalu yang kedua itu dengan kita melihat delivery note atau bukti pengiriman, bisa berupa foto atau tanda tangan dari penerima barang untuk memastikan bahwa transaksi penjualan tersebut itu telah terjadi dan barang sudah benar-benar terkirim. Ini dengan asumsi barang langsung dikirim pada hari yang sama. Lalu yang ketiga itu dengan memeriksa buku besar untuk melihat apakah transaksi yang tadi itu sudah dicatat pada periode yang benar. Itu untuk membuktikan completeness. Lalu yang keempat itu melakukan penyesuaian audit atau adjustment pada buku besar agar penjualan yang terjadi yang pada mulanya tidak dicatat pada buku besar dapat tercatat dengan benar pada periode 2020 berdasarkan bukti yang ada tadi. Selanjutnya kami akan membahas saran untuk permasalahan ini agar tidak terulang kembali, yaitu perusahaan perlu melakukan sinkronisasi antara sistem penjualan dan akuntansi agar tanggal faktur, surat jalan, dan pencatatan jurnal itu konsisten. Selain itu, manajemen juga perlu menerapkan rekonsiliasi transaksi harian, khususnya di hari-hari di akhir tahun, kemudian membuat checklist penutupan buku dan melakukan review atas transaksi yang terjadi di sekitar tanggal 31 Desember. Pengawasan ini harus didukung dengan pelatihan bagi staf terkait pentingnya timing serta penyimpanan dokumentasi pendukung secara rapi dan terintegrasi, sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan risiko salah satu dapat diminimalkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.